warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang rekan-rekan semua, terima kasih sudah hadir dalam rapat hari ini. Rapat hari ini kita lakukan untuk membahas bagaimana upaya kita dalam mewujudkan Smart ASN di unit kerja masing-masing, khususnya melalui kolaborasi antara Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perikanan, dan Dinas Satuan Polisi dan Pamung Praja di Kabupaten Bogor. Sebagai pengantar, mungkin kita bisa mulai dengan menyamakan pemahaman terlebih dahulu mengenai apa sih konsep Smart ASN itu. Baik, saya akan coba menjelaskan sedikit. Smart ASN merupakan ASN yang memiliki kompetensi dan dua karakter yang sesuai dengan tuntutan birokrasi yang modern. Betul. Salah satu karakter utama Smart ASN adalah integritas, yaitu ASN harus jujur dan konsisten antara ucapan dan tindakan. Selain itu juga ada nasionalisme, yaitu mengutamakan kepentingan bangsa dan masyarakat dalam setiap pelaksanaan tugas. Kemudian juga ada profesionalisme di mana kita harus bekerja sesuai dengan kompetensi dan standar kinerja yang telah ditetapkan. Betul sekali, Smart ASN juga harus memiliki wawasan global, di mana mampu memahami perkembangan teknologi dan kebijakan pada tingkat nasional dan juga tingkat internasional. Selain itu, penting juga penguasaan teknologi informasi agar pelayanan kepada masyarakat bisa lebih cepat dan efektif. Ditambah lagi kemampuan bahasa asing, terutama bahasa Inggris untuk mendukung komunikasi dan kerjasama. Kalau dari sisi pelayanan ASN juga ada namanya hospitality, yaitu sikap ramah dan responsif terhadap masyarakat. Baik, dari yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan semua, kita harus mengetahui bahwa ASN itu harus memiliki networking yang baik, yaitu kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak. Terakhir ada entrepreneurship, yaitu kemampuan berinovasi dan mencari solusi dalam berbagai macam permasalahan. Oke, setelah itu kita memahami konsep Smart ASN. Bagaimana sih kondisi di unit kerja rekan-rekan masing-masing? Baik, kalau dari DLH sendiri, salah satu tantangan yang kami hadapi adalah pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan lingkungan yang masih belum optimal. Sedangkan di PTSP, kami juga melihat bahwa koordinasi dan data perizinan itu masih perlu ditingkatkan lagi integritas dengan instansi lain agar proses pelayanan dapat berjalan lebih cepat. Dari sisi perikanan, kami sering menemukan kegiatan usaha yang berpotensi berdampak pada ekosistem perairan sehingga perlu pengawasan bersama. Kalau dari Satpam sendiri, ketika terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah, kami juga tentu memerlukan koordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganannya tepat atau tidak. Baik, berarti dapat kita simpulkan bahwa permasalahan yang ada berkaitan dengan pemanfaatan teknologi, koordinasi antar instansi, serta peningkatan kompetensi bagi ASN itu sendiri. Oke, menurut saya salah satu solusi yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pengawasan dan pelaporan lingkungan. Saya setuju. Selain itu, integrasi sistem data perizinan antar instansi menurut saya juga perlu dilakukan. Dengan adanya data yang terintegrasi, kita bisa memantau dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan sumber daya perikanan secara lebih efektif. Ya, dari semua yang disampaikan, yang penting juga adalah koordinasi yang baik, yang mana akan mempermudah kita semua sebagai ASN untuk menindaklanjuti setiap pelanggaran. Baik, sebagai tindak lanjut dari solusi tersebut, apa saja sih langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Dari DLH, kami akan meningkatkan sistem monitoring dan pelaporan lingkungan berbasis digital. Dari PTSP, kami juga akan memperkuat integrasi sistem pelayanan perizinan dan instansi terkait. Dari Dinas Perikanan, kami akan melakukan pemantauan terhadap dampak kegiatan usaha terhadap sumber daya perikanan. Kalau Satpam, kami pasti akan memperkuat koordinasi dalam penegakan peraturan daerah. Baik, dari diskusi hari ini kita dapat melihat bahwa penerapan Smart ASN tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri, melainkan harus dengan kolaborasi antar instansi. Dengan memanfaatkan teknologi, Meningkatkan kualitas pelayanan, serta memperkuat penegakan aturan, Kita dapat mewujudkan Smart ASN dan pelayanan publik yang lebih baik. Baik, sekian rekan-rekan semua dari diskusi hari ini. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Terima kasih.